Sahabatku yang powerful, apa kabar bahagia Anda hari ini? Dalam Inspirasi Edi kali ini, saya akan membahas tentang Your weakness is your power. Anda sama seperti saya sebagai manusia biasa pasti memiliki banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Permasalahannya, apakah kekurangan dan kelemahan yang saya dan Anda miliki tersebut itu menjadikan Anda lemah, menjadikan Anda terus kepikiran, dan menjadikan Anda tidak berdaya? Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana menjadikan setiap kelemahan dan kekurangan itu menjadi sebuah kekuatan yang powerful, menjadikan sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Dan jika setiap kelemahan dan kekurangan kita bisa kita ubah menjadi sebuah kekuatan yang powerful, tentunya kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat powerful. Oke, kita awali dengan sebuah kisah. Jadi, ada seorang yang tidak mempunyai lengan kanan. Nah, seseorang ini dia pengen menjadi seorang atlet judo. Mulailah dia mendaftar dari satu sekolah judo ke yang lain, dan setiap kali dia datang mendaftar sama pelatih di situ selalu ditolak. Alasannya sama, karena dia tidak punya lengan kanan. Nah, ternyata orang tersebut itu tidak putus asa. Dia terus sampai suatu saat ada satu perguruan atau sekolah judo yang menerima dia sebagai siswa. Tapi sama sang guru disyaratkan, kamu saya terima sebagai murid di sini, tetapi kamu harus janji bahwa apapun yang kuperintahkan harus kamu taati tanpa banyak tanya. Karena sekolah judo ini adalah satu-satunya menerima dia, orang tersebut berjanji, siap guru, saya akan menaati semua perintah guru dan tidak akan banyak tanya. Nah, hari latihan pun dimulai. 1 minggu dia latihan, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia tidak pernah menanyakan apapun kepada gurunya, sampai suatu saat dia bertanya, guru, sudah 2 tahun saya belajar di sini, sudah 2 tahun saya berlatih di sini, kenapa saya cuma dikasih 1 jurus aja? Yang lain itu sudah diberikan banyak jurus, saya cuma 1 jurus selama 2 tahun. Bagaimana saya bisa maju dan bagaimana bisa berkembang? Dengan senyum sang guru mengatakan, kamu masih ingat ketika awal masuk ke sini? Apapun yang kuperintahkan kepadamu, kamu tidak boleh menanyakan. Oh, maafkan saya guru, oke saya akan berlatih giat lagi. Tahun ketiga, keempat, dan kelima masih 1 jurus yang diajarkan yang dia lakukan secara berulang-ulang. Dia latih berulang-ulang sampai sangat mahir. Dan di tahun yang kelima dia tidak sabar lagi. Guru, 5 tahun saya belajar hanya 1 jurus. Bagaimana saya bisa kompetitif? Kalau gitu saya keluar saja guru. Saya sudah bosan dengan jurus-jurus itu. Oke, kalau kamu mau keluar, saya beri 1 kesempatan lagi. Saya ajak kamu atau saya ikutkan kamu ke dalam sebuah turnamen. Wih, bagaimana mungkin saya bisa menang guru? Gitu. Wong saya cuma punya 1 jurus, sementara yang lain itu banyak-banyak jurus. Dan ternyata keputusan sang gurunya ini menuai protes banyak siswa yang lain yang dipandang dinilai itu jauh lebih hebat karena secara fisik mereka normal dan memiliki beragam jurus. Tetapi sang guru tetap bersikukuh, akhirnya didaftarkanlah si lengan 1 ini ke dalam sebuah turnamen. Babak penyisian, tanpa disangka si lengan 1 ini ternyata lolos walaupun dia babak belur. Kemudian babak semifinal dia bisa lolos, semakin babak belur, nah sampai babak final. Dan apesnya si lengan 1 ini, dia bertemu dengan juara bertahan 7 kali berturut-turut. Nah, si lengan 1 ini menemuin gurunya, guru bagaimana saya bisa mengalahkan dia, dia banyak jurus dan sudah juara bertahan. Oke, pokoknya kamu fokus saja dengan 1 jurus yang aku ajarkan. Jaga staminamu dan kecepatanmu. Oke, setelah babak final dimulai, si lengan 1 ini menjadi bulan-bulanan si juara bertahan tadi, tetapi dia tetap bertahan sampai akhirnya sang juara bertahan ini dia stres. Kenapa? Ini si lengan 1 staminanya kuat sekali. Nah, ketika dia stres dan bertahannya mulai lemah, dikuncilah sama si lengan 1 dan ternyata si juara bertahan tersebut tidak bisa melepaskan kunciannya dan secara tidak logis, tidak nalar, ternyata yang menjadi juara adalah si lengan 1.
Nah, begitu senangnya si lengan satu, sampai akhirnya dia mengadakan pesta kemenangan 7 hari 7 malam, dan setelah pesta selesai dia menemui gurunya. Guru, kok bisa ya saya yang cuma 1 jurus dan punya lengan cuma 1 menjadi juara turnamen ini, mengalahkan juara bertahan yang 7 kali berturut-turut? Dengan tersenyum, gurunya mengatakan, karena selama 5 tahun kamu terus belajar jurus kuncian yang ketika lawan kamu kunci itu hanya bisa lepas dengan cara menarik lengan kananmu, sementara kamu tidak punya lengan kanan. Artinya apa? Teknik kuncian itu nggak punya kelemahan, karena satu-satunya kelemahan adalah dengan menarik lengan kanan yang tidak kamu miliki. Begitu ya guru. Iya, makanya saya bilang ketika kamu daftar pertama ke sini, saya minta kamu tidak boleh menanyakan apapun, lakukan perintah saya dengan baik. Dan saya adalah satu-satunya guru yang melihat potensi yang ada pada dirimu. Your weakness is your power. Guru yang lain tidak pernah melihat bahwa ketiadaan lengan kananmu adalah sebuah kekuatan untuk menciptakan sebuah teknik yang ketika teknik kuncian yang ketika sudah dikunci tidak bisa dibuka kecuali dengan menarik lengan kanan. Hanya saya yang melihat kelemahanmu adalah kekuatan. Oke. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah memberikan kita sebuah kelemahan, sebuah kekurangan. Hanya kitalah yang menjadikan itu sebuah kelemahan dan sebuah kekurangan karena kita salah menggunakannya. Kita ambil contoh yang real saja. Bagi seorang wanita, memiliki hidung pesek adalah sebuah kelemahan atau kekurangan, sehingga dia minder operasi plastik atau dibikin make up biar hidungnya mancung. Tapi di tangan Yati pesek itu adalah sebuah kekuatan, sebuah aset. Untuk apa? Untuk menjadi seorang pelawak. Nah, justru dia populer dan banyak uang karena peseknya hidung dan punya brand namanya Yati Pesek. Contoh yang lain, bagi seorang pria memiliki tubuh yang boncel itu adalah kelemahan, dia malu minder. Tapi bagi Ucok Baba itu adalah aset. Karena dengan tubuh boncelnya tadi, dia bisa mendapatkan banyak pendapatan. Nah, banyak sekali mulai sekarang, coba Anda inventaris berbagai kelemahan dan kekurangan Anda, baik fisik, mental, dan sebagainya, untuk Anda gunakan dengan tepat. Saya sendiri mengalami, ya. Dari segi pendidikan formal, saya hanya S3, SD, SMP, SMA, dan saya tidak terpakai di dunia kerja. Itu adalah sebuah kelemahan. Nah, kelemahan tersebut saya gunakan untuk mempekerjakan diri saya sendiri, untuk memberikan les privat, kemudian memberikan bimbingan belajar. Setelah itu alhamdulillah bisa berkembang, justru saya mempekerjakan banyak sekali mahasiswa. Nah, ternyata kegagalan saya ini, ya drop out 2 kali dari Undip, bisa menjadi materi buku-buku pengembangan diri yang saya tulis yang menghasilkan royalti kepada saya dan menjadikan materi seminar yang juga memberikan pendapatan kepada saya. Bukankah ini sebuah kelemahan, sebuah kekurangan? Ya. Saya sebagai produk gagal perguruan tinggi bisa mendaur ulang kelemahan tersebut menjadi sebuah kekuatan sebagai seorang penulis, motivator, dan entrepreneur. Kalau saya bisa, saya yakin Anda juga bisa. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto, salam powerful.